Daru Padma Putri, dari bencana gempa Jogja, hingga jadi atlet tenis kursi roda. Pekan Paralimpiade Nasional, Peparnas 17 Solo 2024, menghadirkan berbagai atlet elit yang bersaing ketat, termasuk dari cabang olahraga tenis kursi roda. Salah satu atlet yang mencuri perhatian, adalah Daru Padma Putri, perwakilan kontingen daerah istimewa Yogyakarta. Daru, yang berasal dari Kabupaten Bantul, bukanlah nama baru di dunia tenis kursi roda. Atlet berusia 32 tahun ini, telah menorehkan prestasi gemilang di berbagai ajang besar. Pada Peparnas Riau 2012, ia meraih 2 medali perunggu, di nomor ganda dan beregu, disusul 3 medali emas di Peparnas Jabar 2016, serta 1 medali emas di Peparnas Papua 2021. Di ajang ASEAN Para Games Solo 2022, ia juga berhasil mempersembahkan medali perak untuk Indonesia. Namun, di balik kesuksesan tersebut, tersimpan kisah pilu yang menjadi awal perjalanan karirnya sebagai atlet. Pada tahun 2006, ketika Daru masih berusia 14 tahun dan duduk di kelas 2 SMP, ia menjadi korban gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta. Saat itu, ia tertimpa puing rumah tetangganya ketika berusaha menyelamatkan diri. Setelah diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit, Daru harus menghadapi ketanyaan pahit, tulang belakangnya patah dan saraf dari pinggang ke bawah rusak, membuat kakinya lumpuh. Kondisi ini membuat Daru mengalami depresi selama 5 tahun. Saat itu saya umur 14 tahun, kelas 2 SMP. Saya mau hari itu hari Sabtu, saya masih ingat banget. Saya dibangunin. Setiap anak itu punya tugas masing-masing, termasuk saya. Saya itu disuruh untuk nyapu halaman. Saya bangun, saya masih pakai belum mandi, mau nyapu, terus gempa datang. Saya udah lari keluar, tapi ternyata itu gempanya kan kayak ombak. Akhirnya saya jatuh, terus ada bangunan yang meroboh saya. Terus sampai dari detik itu saya udah duduk nggak bisa, bahkan berdiri. Saya udah ngerasa kaki saya hilang. Waktu kejadian sadar? Sadar, saya teriak-teriak di situ. Ada sekitar hampir 1 menit saya ngerasain sakit karena ketimpa bangunan. Dan yang menimpa bangunan saya itu bukan bangunan rumah saya, tapi rumah tetangga depan rumah. Sudah di luar. Ya? Iya. Tapi ya itulah sudah jalannya. Terus proses di rumah sakit, nggak langsung dapat rumah sakit sih, tapi lebih ke 3 hari setelah gempa baru dapat rumah sakit, baru dioperasi. 1 bulan recovery untuk penyembuhan pasca operasi. Lalu pulang nggak punya rumah, ternyata masih di tenda. Saya kira pulang saya udah punya rumah ya, tapi ternyata masih tenda. Wah, di situ nangis kita semua. Pokoknya gempa itu ada kali 2 tahun ya. Kita itu kalau ketemu nangis kayak gitu. Lebihnya ketemu itu sama ketemu teman-teman yang dia menyandang disabilitas mungkin dari lahir. Karena kan saya langsung pergi ke yayasan. Yakum di situ. Nah, saya ketemu teman-teman yang mungkin keadaannya lebih berat daripada saya. Saya masih punya keluarga, di situ banyak cerita. Di situ saya mulai belajar bagaimana hidup menjadi seorang disabilitas. Tadi sejak kejadian itu langsung ikut rehabilitasi di Yakum? Jeda sekitar 7 bulan, karena untuk recovery fisik dulu. Oh iya, berapa lama di Yakum? Di Yakum hampir 2 tahun. Saya beruntung banget bisa di sana, karena kalau nggak tahu lah. Karena kan di rumah juga belum punya rumah. Kalau di sana kan ada asrama saya tinggalnya, terus ketemu teman-teman, saya langsung digembleng untuk belajar mandiri. Nah, adanya tenis itu nambah kepercayaan saya. Ya walaupun kadang kalau ditanya sama orang pekerjaannya apa, saya juga bingung mau jawab apa. Iya. Berarti tahun 2012 ikut Peparnas, 2014 ya 2016 ikut di Jabar, saya bawa pulang 3 medali emas. 3 medali emas? Iya. Dan di Papua? Di Papua karena cuma boleh main 1, iya. Jadi 1 medali emas. Kemudian yang untuk internasional pernah ikut apa? ASEAN Para Games Solo. 2022. Terus Asian Game
ASEAN di Jakarta 2018. Tapi kalau di ASEAN saya belum dapat apa-apa. Kalau yang ASEAN Para Games kemarin saya final terus dapat perak. Ya. Bagi Ndaru, semangat pantang menyerah adalah kunci keberhasilannya. Dirinya selalu mengingatkan rekan-rekan sesama penyandang disabilitas untuk tidak takut mencoba.